Dalam banyak ajaran spiritual, sering disebut bahwa kehidupan manusia tidak terjadi begitu saja. Sebenarnya, bagaimana proses awal kehidupan menurut sudut pandang spiritual? Dalam perspektif spiritual, kehidupan dimulai dari pertemuan unsur material dan unsur kehidupan. Secara fisik, memang berasal dari sel sperma dan sel telur. Namun secara spiritual, ada unsur kesadaran atau jiwa yang kemudian menjiwai tubuh tersebut. Jadi, manusia bukan hanya tubuh, tetapi perpaduan materi, energi, dan kesadaran. Ada keyakinan bahwa saat bayi lahir, ia ditemani oleh 4 saudara gaib. Apakah ini simbolis atau benar-benar ada? Pemahaman itu bisa dilihat secara simbolis sekaligus filosofis. 4 saudara yang dimaksud berkaitan dengan unsur-unsur yang menjaga kehidupan sejak dalam kandungan, seperti air ketuban, darah, ari-ari, dan lapisan pelindung bayi. Setelah lahir, unsur-unsur itu kembali ke alam dan menjadi bagian dari keseimbangan semesta. Pesan utamanya adalah manusia tidak pernah hidup sendirian, tetapi selalu terhubung dengan alam. Apakah itu sebabnya manusia diajarkan untuk menghormati gunung, hutan, dan laut? Betul, karena secara filosofis, unsur-unsur yang dahulu menjaga kita di rahim ibu, kemudian termanifestasi di alam semesta. Jika manusia merusak air, hutan, atau bumi, sesungguhnya ia sedang merusak sumber kehidupannya sendiri. Inilah dasar ajaran harmoni antara manusia dengan alam. Lalu ketika seseorang meninggal, apa yang sebenarnya terjadi pada jiwa? Dalam banyak ajaran spiritual, kematian dipandang sebagai proses pelepasan. Tubuh kembali ke unsur materi, sedangkan jiwa melanjutkan perjalanan sesuai dengan kualitas kesadarannya. Yang menentukan ringan atau beratnya perjalanan itu adalah jejak pikiran, ucapan, dan perbuatan selama hidup. Berarti cara kita hidup sekarang sangat berpengaruh pada perjalanan setelah kematian. Sangat berpengaruh, karena setiap pikiran, ucapan, dan tindakan membentuk lapisan energi dalam diri kita. Jika seseorang banyak menumbuhkan kebajikan, kesadarannya menjadi lebih ringan. Sebaliknya, jika hidup dipenuhi kemarahan dan keterikatan, perjalanan jiwanya bisa menjadi lebih berat. Jika diringkas, apa yang paling penting kita lakukan selama hidup? Sederhana namun tidak mudah. Berpikir yang baik, berkata yang baik, berbuat yang baik. Prinsip ini terlihat sederhana, tetapi justru inilah fondasi utama untuk menyiapkan perjalanan jiwa dengan damai. Jadi, pada akhirnya, apa makna terbesar dari memahami perjalanan hidup dan kematian ini? Makna terbesarnya adalah kesadaran bahwa hidup bukan sekedar datang dan pergi, tetapi proses belajar bagi jiwa. Semakin sadar seseorang menjalani hidupnya, semakin damai pula perjalanan pulangnya nanti. Hidup adalah perjalanan belajar. Pulang adalah kembali dengan kesadaran.